Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas HP gaming dengan chipset Snapdragon 865 termurah sampai saat ini. Dulu smartphone ini sebenarnya udah pernah kita unboxing dan juga udah pernah kita review, tapi dulu saya beli itu harganya 10 jutaan resmi dulu ya, dan sekarang resmi juga harganya 7.500.000 dan ini saya beli hasil dari flash sale 11.11 kemarin. Nah, kalau di sini kalian lihat ada dua paket, ini sebenarnya adalah aksesorisnya. Dan smartphone apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan kalau dari aksesorisnya seharusnya kalian udah tahu ya. Jadi ini adalah aksesorisnya Black Shark 3 magnet charging cable 18 watt. Nah, karena dulu saya belum sempat beli aksesorisnya, sekarang saya pengen nyobain juga untuk aksesorisnya. Dan dengan magnetic charging kabelnya ini saya nanti bisa membandingkan dengan miliknya MagSafe-nya Apple. Dan sekarang kita buka untuk smartphone-nya. Kalau kalian lihat di sini ada BS3 8GB 128GB. Untuk nama pengirimnya ini sebenarnya Black Shark Official dari Lazada yang saya beli dari flash sale 11.11 kemarin. Kalau nggak flash sale harganya sekitar berapa? Kalau saya lihat tadi ada yang jual 8 juta, ada yang jual 9 juta, tapi juga ada yang jual 7.900.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk HP ini nanti juga bakalan saya jual lagi, karena saya cuma penasaran aja sih turun segitu banyaknya, apakah ada part yang dipangkas. Kalau di Lazada kemarin ada katanya bonus kaos, tapi ini nggak ada kaos sama sekali ya, nggak ada apa-apanya. Jadi cuman smartphone-nya aja seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya sini ada nama pengimportnya, yaitu PT Panggung Elektronik Citra Buana, diproduksi di Indonesia. Warnanya Midnight Black dengan varian 8GB 128GB. Kalau dari segi packaging kayaknya sama, cuman bedanya kalau dulu itu ada kayak logonya kerjasama dengan kayak kuotanya apa, kalau nggak Indosat Smartfren kalau nggak salah ya. Dan dulu saya itu dapat banyak banget bonus, jadi ada kaos, kemudian ada mousepad, kemudian ada tumbler kalau nggak salah. Jadi kalian bisa nonton videonya saya yang dulu ya, untuk unboxing Black Shark 3 resmi versi 10 juta dulu. Padahal sama 8GB 128, apa yang 12GB 256, kayaknya yang mana ya? Kayaknya 8GB 128. Nah, oke, jadi ini kita anggap aja ya video nostalgia lah ya, dengan HP Snapdragon 865 termurah. Kita dapatnya apa aja di harga 7,5. Sets. Oke, jadi di dalamnya ada logonya Black Shark seperti ini, yang secara packaging menurut saya sih premium banget. Kemudian di dalamnya sini coba kita lihat lagi ada apa aja. Jadi di sini ada case, kemudian ada beberapa buku panduan, case transparan seperti ini. Kalau seingat saya yang dulu itu yang saya beli 10 juta, case-nya nggak transparan. Jadi kayak case hard case gitu, kayak punyanya ROG Phone 3. Kemudian juga ada SIM ejector di sini, dan kita taruh di sini dulu. Dan ini adalah HP-nya. Dan untuk adapternya kita mendapatkan adapter yang secara dimensi besar banget, dan untuk maksimum outputnya 66 watt untuk maksimum outputnya. Gila, ini kalau digunakan ngecas seharusnya sih ya bakalan cepet banget. Kemudian juga ada kabel dengan konektor Type-C seperti ini. Dan sekarang mungkin kita coba untuk hands on sebentar aja ya, karena dulu ketika saya unboxing dan juga review Black Shark 3 ini belum ada Genshin Impact. Nah, sekarang sudah ada Genshin Impact, jadi sekarang kita coba juga nanti untuk hands onnya di game Genshin Impact aja. Dan di sini coba kita buka pelan-pelan karena mau dijual lagi biar plastiknya nggak rusak ya kan. Nah, untuk desainnya seperti ini, jadi ada banyak banget stiker. Seingat saya yang dulu itu nggak ada stiker seperti ini loh, kayak yang Black Shark, serial number, perangkat lunak, model Shark. Ini ya kalau kalian mau copot sih sebenarnya boleh-boleh aja, cuman karena mau saya jual lagi jadi nggak usah dicopot lah ya. Dan sekarang coba kita aktifkan dan kita unboxing untuk magnetic charging kabel ini. Kalau nggak salah saya beli itu seharga 190.000. Lumayan murah ya untuk sebuah aksesoris gaming. Padahal ini adalah magnetic cable, jadi bisa dibilang dia mirip seperti MagSafe-nya iPhone 12 lah, cuman beda. Kalau ini magnetnya lebih kayak ke 2 titik. Jadi 4 titik. Jadi di sini ada 4 titiknya dan kita koneksikan ke sini nih. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya sama-sama magnetiknya, cuman kalau magnetnya ini lebih dipaskan di tembaga warna kuning ini.
Nah, seperti ini. Sama-sama magnet juga. Cuman ini ya nggak kuat ya untuk magnetnya. Lebih kuatan miliknya iPhone 12 dengan MagSafe-nya daripada Black Shark ini. Nah, cuman kan kita nggak mungkin bawaannya kayak gini, pasti kan nge-gamenya seperti ini. Nah, gunanya untuk magnetik ini kalau misalkan kita bermain game itu bakalan lebih nyaman karena nggak ada lagi yang namanya konektor di sini ganjel di tangan, apalagi kalau kalian player PUBG dengan 4 jari itu bakalan mengganggu banget. Kemudian yang saya suka dari Black Shark, dia masih ada audio jack-nya, jadi buat kalian yang suka nge-game dan beli earphone gaming, contohnya seperti earphone gamingnya ROG Setra atau apapun itu bakalan masih ada portnya seperti ini. Kemudian untuk port-portnya nggak usah kita bahas lagi ya, karena sebenarnya udah pernah kita bahas. Saya cuma penasaran aja kenapa harganya bisa turun. Dan sekarang langsung aja kita coba aktifkan, kita benchmark lagi untuk benchmarknya sekarang dapat berapa, dan kita coba untuk game Genshin Impact. Jadi untuk bootingnya seperti ini dan langsung terlihat layar AMOLED-nya ya kayak gimana. Wih, keren banget. Di sini nanti bakalan bisa menyala logo S-nya di sini. S di sini bukan Sukadi ya, tapi ini Shark, jadi singkatannya dari Black Shark. Kemudian dia ada 3 kamera di sini dengan 64 megapiksel, sensornya dari Sony. Oke. Dan kenapa didesain seperti ini? Kata Black Shark sih biar imbang. Jadi bobotnya antara yang shape di sini dan shape di sini itu kalau misalkan dipegang itu bakalan nyaman untuk ngegame. Sekarang kita coba aktifkan dulu. Oke, jadi Black Shark 3 yang udah turun harga ini udah selesai kita hands on sedikit. Jadi menarik ya, kalau yang dulu itu saya lupa versi Joy UI-nya apa. Tapi seharusnya itu video udah beberapa bulan yang lalu dan sekarang kita udah dapet Joy UI yang paling update. Jadi kalau misalkan saya cek for update, kita udah punya yang the latest version. Apakah bakalan ada beberapa peningkatan performa? Sekarang kita coba untuk benchmark di Antutu ya. Dan di Antutunya tadi mendapatkan skor segini 577.000. Dan coba iseng-iseng kita rankingkan ya sekarang dengan update Joy UI-nya. Apakah ada peningkatan ranking? Oke, jadi dia ada di ranking ke-9. Sementara ini yang nomor satunya kalau berdasarkan Antutu masih ROG Phone 3. Karena ROG Phone 3 kan di overclock ya istilahnya chipsetnya, jadi dia dinamakan dengan Snapdragon 865 Plus. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang aja, kita juga benchmark tadi pakai Geekbench 5. Dan untuk performanya di single core-nya mendapatkan 920 dan multi core-nya 3367. Kemudian tadi juga sudah saya benchmark dengan 3D Mark dan hasilnya untuk Slingshot mendapatkan skor 9077. Dan tadi juga sudah sempat saya tes untuk CPU throttling-nya dan hasilnya seperti ini. Jadi dia untuk 15 menit awalnya masih bisa jalan di 100%, kemudian agak turun dan di menit-menit terakhir ini kayaknya karena baterainya habis. Jadi kalau kalian lihat baterainya ketika screenshotan ini ya tinggal 5%. Dan sekarang coba kita lihat untuk Surface-nya ini apakah ada updatean. Jadi caranya kita tinggal select aja tombol dedicated yang ada di sini, dia akan masuk ke Surface. Dan di sini tadi sudah saya coba untuk Genshin Impact dan nanti kita akan coba sebentar. Jadi untuk settingannya tetap sih ya seperti ini, tampilannya juga tetap. Kemudian untuk basic settingnya, entry visual effect tetap juga. Mungkin yang berbeda kita coba lihat aksesorisnya. Nah, aksesorisnya saya hampir lupa ya. Untuk aksesoris yang magnetic charge tadi tidak ada di sini. Jadi kalau kita pakai ini, 4 aksesoris yang ada di sini kita bisa menggunakan Surface untuk mengkoneksikannya. Cuman untuk si magnetiknya ini, karena mungkin untuk yang magnetic charge-nya ini nggak perlu kita koneksikan, jadi tinggal dicolokkan aja seperti ini. Dan dulu ketika awal-awal muncul saya nggak punya aksesorisnya. Dan sekarang kita coba, nah wih seperti itu ya. Dan ada notifnya magnetic fast charge 100%, karena ini udah 100%. Dan tadi ketika 5% tadi saya cas ke 100% itu kayaknya nggak ada sejam deh. Nah jadi di Surface-nya ini juga ada gamer studio seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen bermain game dengan tingkat performance yang lebih tinggi, kalian bisa ataskan, di slide ke atas seperti ini. Jadi dia bisa masuk ke mode ludicrous seperti ini. Cuman saya sarankan kalau nggak punya coolingnya yang nempel di belakang ini ya, saya sarankan sih nggak usah pakai mode ini. Karena Snapdragon 865 di mode ini aja menurut saya udah cukup kok. Kemudian kita juga bisa atur untuk refresh rate-nya, mau intelligent switch atau dedicated 60-90 Hz. Kemudian touch sampling-nya juga bisa kita atur kalau kalian pengen main game PUBG atau FPS sesuai dengan keinginan kalian. Ada speaker, network,
Kayaknya nggak ada update yang terlalu signifikan ya, seingat saya masih sama kok. Dan sekarang kita coba untuk main Genshin Impact, karena dulu ketika awal-awal Black Shark 3 ini muncul, entah saya yang nggak tahu ada game Genshin Impact atau gimana, tapi seingat saya dulu belum ada game Genshin Impact. Jadi sekarang kita coba untuk main, dan kalau misalkan pakai Game Shark ini kita bisa call gamer studionya dengan cara slide ke dari samping seperti ini ya. Dan kalau misalkan kita mau menampilkan FPS, tinggal klik aja yang monitor di sini. Nah, ini muncul FPS-nya di sini 30 FPS. Jadi karena Genshin Impact ini support 60 FPS, berarti ini settingannya kita ganti dulu ke settingan paling rata kanan ya, highest, dengan FPS-nya di 60. Nah, oke. Jadi ini settingan rata kanan, kita coba apakah Black Shark 3 ini kuat dengan Snapdragon 865-nya. Ya. Nah, jadi yang paling saya suka ini sebenarnya ini. Dibanding Klee, entah kenapa saya suka ini ya, jarak jauh. Kemudian kita bisa kumpukan dengan Klee seperti ini. Jadi listrik campur api. Kemudian kita pakai angin. Wah, seperti ini. Jadi turunnya itu 42 FPS. Jadi belum sampai apa ya, nggak sampai nge-lag sama sekali. Kita coba ulti pakai Klee, ya tetap 46 FPS, aman-aman aja. Ini musuh yang paling saya benci nih, karena dia kalau misalkan lagi ngeluarin api, kena terus, wah langsung mati. Tuh ya, udah selesai belum nih? Nah udah. Jadi ketika war tadi paling rendah itu ada di sekitar 40-an FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Buat kalian yang minat dengan Black Shark 3 ini, kalian bisa klik link pembeliannya di deskripsi, dan ini juga bakalan saya jual lagi beserta dengan magnetiknya ini. Dan kalau saya pribadi ya, saya lebih suka magnetiknya Black Shark ini ketimbang MagSafe. Entah kenapa, karena ini kecil aja. Jadi nggak terlalu mengganggu ya. Kalau MagSafe itu melingkar di tengah seperti itu. Cuman kalau dari segi kekuatan magnet, menurut saya masih lebih kuat si MagSafe daripada magnetic charge ini. Cuman kalau dari segi harga ya jauh lebih murah inilah ya. 18 watt ini sekitar 180.000. Jadi buat kalian yang suka main game, nggak pengen ada port di sini karena mengganggu tangan, tinggal tempel aja seperti ini. Magnetic fast charge. Wih, gila. Oke. Wih, udah lumayan hangat tuh. Bentar doang padahal ya. Jadi saran saya sih emang kalau HP gaming wajib sisihkan budget untuk coolingnya juga. Jadi biar performanya, kemudian kenyamanan digunakan untuk bermain game itu juga enak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja, dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.